Selamat malam, teman-teman. Eh, Kita akan coba eh, praktekkan cara menginput identitas artikel kita secara manual di Google Scholar, gitu ya. Yang pertama, teman-teman bisa masuk dulu ke akun yang sudah didaftarkan di Scholar, gitu ya. Eh, nah, ini biasanya email yang sudah diverifikasi oleh kampus, gitu ya. Nah, kalau sudah masuk, ya, masuk ke emailnya, silahkan kita buka Scholarnya, gitu ya. Nah, ini Scholarnya. Sampai muncul gitu ya. Muncul biasanya sih eh, munculnya dia seperti ini ya. Kalau misalnya kita ketik Google Scholar nih kan langsung ke akun saya nih. Nah, kita kan ketik dulu Google Scholar nih. Biasanya akan muncul begini. Ya, akan muncul begini. Itu teman-teman bisa klik ini My Profile gitu ya. Di My Profile. Nah, Setelah setelah menekan My Profile, ya kembali ke dashboard yang seperti tadi, gitu ya. Nah, oke. Em, Kalau sudah, nah ini kalau sudah, ini akan terlihat artikel-artikel kita yang sudah eh, terpublish sebelum-sebelumnya, gitu ya. Oke, saya mau cek dulu yang terbitan terbaru, ya. Misalnya yang 2004 kemarin, 2024 kemarin saya ketik Ctrl F gitu ya. Saya ketik 2024. Nah, jadi saya punya 24 artikel gitu ya. Jadi nanti bisa kita cari. Nah, ini yang publish tahun 2024 gitu ya. Nanti bisa dicek gitu ya. Tentunya teman-teman pasti ingat artikel-artikelnya yang sudah terpublish gitu. Nah, misalnya kalau tidak ada, kita bisa inputkan manual, gitu ya. Inputkan manual itu caranya adalah ini ada tanda plus ini ditekan, gitu ya. Kemudian add article manually ini. Nah, di sini artikelnya silahkan apakah dia jurnal, apakah dia conference, eh, chapter, book, tesis, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, misalkan kalau jurnal, berarti kita pilih tab jurnal ini, gitu ya. Kemudian ini nama artikel. Masukkan nama artikel ya. Nama kok nama artikel? Sorry, judul artikelnya ya. Judul artikel, gitu ya. Kemudian author ini nama kita gitu ya. Misalnya kita penulis satu gitu misalnya karena akun saya di Google Scholar ini namanya PG Sukarata, gitu ya. Gitu. Kalau sendiri sendiri. Kalau misalnya ada penulis kedua berarti koma penulis kedua ini juga inisialnya di Scholar gitu ya. Nah, ini contoh misalnya. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini ada saya, ada teman Wan Suatnawa, ada teman. Nah, ini saya cari dulu apa eh,
akun Scholarnya gitu ya. Kalaupun tidak ya boleh sendiri nanti biar masing-masing mau menginputkan silahkan. Kemudian ini publication date-nya gitu ya, tahun aja boleh gitu ya. Ini baru nama jurnalnya gitu ya. Ini nama jurnalnya, terus volumenya silahkan, volume berapa, kemudian isu yang keberapa, kemudian ingat page-nya ya. Page-nya ini identitasnya di jurnal ya. Kemudian yang menerbitkan siapa gitu misalnya ya. Nih misalkan peak-nya oke lah ini. Nah, misalnya kalau sudah lengkap gitu ya. Kalau sudah lengkap, ini tanda ceknya ditekan. Ini tanda ceknya ditekan, maka otomatis akan masuk ke scholar kita gitu. Ya. Nah, kalau sudah ini biarkan, kalau saya sih saya biarkan seminggu gitu ya. Nanti baru kita cek di eh, Sinta Kemdikbudnya gitu ya. Di Sinta Kemdikbud gitu. Jadi kalau di Sinta apa eh, Kemdikbudnya itu biasanya juga apa namanya email kampus gitu ya. Kemudian passwordnya eh eh, tidak harus sih seperti Scholar gitu ya, bisa di setting sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini misalnya login gitu ya, cek. Terus ini setelah seminggu ya, kalau saya sih setelah seminggu. Nah, ini my profile gitu ya, profil. Terus cari my Sinta, itu cari yang publication Google. Nah, publication Google ya. Nah, terus di sini yang sudah disinkron pastinya ya, yang sudah disinkron ke Google Scholar. Itu ya, kita coba satu. Mudah-mudahan ada apa artikel saya yang di Google Scholar itu bisa disinkron ke Sinta. Jadi ini dan ini berlaku satu tekan tombol sinkron ini biasanya seminggu ya, seminggu. Udah coba saya set buyer, oh udah set buyer. Berarti yang terkumpul 2024, 2024 gitu ya. 2024 dan seterusnya gitu ya. Ini ada tab satu, ada tab 2 dan seterusnya sambil ngecek-ngecek. Gitu. Nah, boleh juga disinkron gini ya. Nanti kalau misalnya ketemu dengan artikel yang baru di Scholar itu, maka dia akan tampil apa menemukan artikel tersebut gitu ya. Oke, kita coba request synchronization ini gitu ya. Oke, dia tanya mau request Google Scholar dokumen kan gitu ya, yang di apa Google Scholar. Tapi jangan ketika tadi input terus langsung disinkron ya, biarkan aja dulu. Kalau saya sih seminggu ya. Send request. Nah, oh berarti nggak ketemu. Itu juga tadi ada message box gitu ya. Kalau sekarang saya tekan nggak bisa lagi, mungkin nanti seminggu lagi baru bisa disinkron. Kalau gitu ya, kalau ada dokumen yang masuk di Google Scholar-nya gitu ya. Kalau ada di sini di Google Scholar ini gitu ya. Kalau ada artikel yang baru yang diinput gitu. Nanti kalau sudah muncul di sini, silahkan nanti pada saat jadwalnya penarikan BKD di Sister, otomatis akan sinkron juga ke Sinta. Ya, biasanya sih dari Google Scholar, kemudian ke Sinta, kemudian baru ke Sister. Gitu. Ya, oke, mungkin itu saja langkah-langkah perjalanan artikel ilmiah kita dari Google Scholar,
kemudian tersinkron ke Sinta, kemudian bisa ditarik ke Sister. Oke, terima kasih. Selamat malam.